Halo, selamat pagi Sobat Kontinum. Kembali bersama saya, Velia Pratikasari, pada program Big Issue, di mana program ini akan mengulas isu ekonomi terkini dengan menggunakan metode Big Data yang akan dibahas bersama narasumber. Pada siang hari ini ada narasumber spesial, Pak Eko Listianto. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Big Data Indef. Halo Pak Eko, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Terima kasih ya Velia atas ini undangannya. Baik, Pak. Pada hari ini kita akan membahas tema yang masih sangat hangat dibicarakan di media sosial, yaitu judi online, Pak. Menurut Pak Eko, eh, judi online sendiri yang sudah di sangat pemberitaan di sosial media ini kan sangat kencang nih, Pak. Nah, rilis data dari PPATK sendiri mengungkapkan perputaran uang judi online tahun 2023 ini cukup tinggi, melonjak cukup tinggi di angka 327 triliun. Padahal di tahun sebelumnya itu masih di angka 81 triliun. Itu berarti naik 4 kali lipat, dan lonjakan perputaran uang judi online ini pastinya berdampak cukup signifikan. Dampak buruk ya pastinya bagi perekonomian masyarakat, terutama ketahanan ekonomi keluarga. Nah, bagaimana pendapat Pak Eko terhadap fenomena ini? Mungkin bisa diberi sedikit penjelasan, Pak. Oke, baik Mbak Velia ya. Jadi big issue ini kita bikin ya sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Velia tadi. Ya. Big issue ini dibikin oleh Kontinum Indef untuk memberikan gambaran bagaimana Kontinum ya mengolah data-data ya di sosial media, di berbagai platform e-commerce dan lain-lain. Data-data big data ini kemudian kita coba analisis ya dan kemudian kita coba sampaikan kepada publik. Jadi ke depan insya Allah kegiatan big issue ini akan secara berkala ya kita upload sehingga nanti teman-teman yang menyimak ya pada kapanpun begitu ya di YouTube-nya Indef ataupun di sosial medianya Kontinum ya itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pemanfaatan analisis big data untuk berbagai isu ekonomi yang ada di Indonesia maupun ya secara luas ya sebenarnya ada di internet lah kira-kira begitu. Nah, pada kali ini perkenalkan saya Eko Listianto, saya adalah Direktur Pengembangan Big Data Indef. Kita coba untuk sedikit istilahnya mengulik ya atau menyuplekkan gitu bagaimana kemudian Indef menganalisa terkait fenomena judi online tadi begitu. Nah, ini begini. Jadi pertama tentu kalau secara ekonomi ya ini sebuah situasi yang menurut saya cukup berbahaya begitu. Berbahaya secara makro bagi perekonomian karena besarnya transaksi judi online yang terjadi ya yang katakanlah disampaikan oleh PPATK tersebut itu sebetulnya menggambarkan betapa sumber daya manusia Indonesia ya yang katakanlah yang terjadi saat ini itu banyak yang tidak produktif gitu. Ini kan berawal dari katakanlah ya sekelompok orang yang tidak produktif kira-kira begitu atau kurang produktif, mudah ya katakanlah terpengaruh oleh katakanlah keuntungan-keuntungan semu begitu ya dan berbagai macam aspek yang kira-kira ya membuat mereka tidak produktif dan kemudian masuk kepada jeratan judi online ini ya sampai kemudian mungkin kecanduan ya dan pada akhirnya juga secara keseluruhan ini tentu akan melemahkan perekonomian ya kalau kemudian pemerintah tidak secara serius menangani ini begitu. Jadi saya rasa saya apresiasi ya PPATK kemudian mengungkap ini tapi kemudian jangan sampai walaupun mungkin isunya saat ini sudah mulai turun begitu ya isu ini tapi sebetulnya kan fenomena ini masih terjadi di masyarakat. Jadi pemerintah terlepas konteksnya apakah viral atau tidak viral, harus nih gitu ya menangani, problem judi online ini begitu. Jangan sampai nanti, semakin ke depan temuan-temuan PPATK semakin besar gitu. Kalau itu yang terjadi, waduh ekonomi kita bisa ini ya, bisa semakin melambat begitu karena ini cerminan dari tidak produktifnya masyarakat, kira-kira begitu.
Baik, Pak. Ya. Tadi Pak Eko sempat menyinggung bahwa ini cerminan dari ketidakproduktifan masyarakat begitu. Nah, menurut Pak Eko sendiri, ketidakproduktifan masyarakat ini bisa diberikan solusi seperti apa, Pak? Eh, apakah pemerintah harus memberikan edukasi atau pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas atau memberikan kredit usaha kepada masyarakat supaya mereka lebih produktif dan tidak terlena dengan eh, mendapatkan uang secara instan dari judi online. Ini menurut Pak Eko harus bagaimana, Pak, ketidakproduktifan ini? Ya, pertama ya tentu saja pemerintah harus melakukan upaya baik dari hulu maupun hilir ya. Jadi tidak cukup tuh hanya dengan katakanlah menutup aplikasi atau katakanlah situs-situs judi online ya. Terus di sisi lain kemudian juga harus dilakukan ya hanya melakukan edukasi sosialisasi tidak cukup, harus dari hulunya juga begitu. Ini kan bisa ditelusuri sebetulnya ya kalau mau begitu ya, mungkin oleh penegak hukum tepatnya begitu. Jadi ini harus bisa dipastikan bahwa baik di hulu maupun di hilir itu tertangani begitu. Kalau kedua-duanya tertangani maka ada kemungkinan begitu ya bahwa judi online ini bisa kita tekan begitu ya dan kemudian masyarakat bisa katakanlah lebih rasional ya kemudian mereka bisa beraktivitas gitu. Nah, di sisi lain tentu saja kenapa kemudian masuk pada jeratan-jeratan judi online ini tentu karena situasi ekonomi pada hari ini atau katakanlah kebijakan pemerintah ini tidak cukup mampu gitu untuk membuat masyarakat produktif, untuk menciptakan lapangan kerja begitu ya. Masih banyak yang nganggur, yang kesusahan, apalagi harga-harga juga naik. Nah, ini yang Betul. kemudian membuat mereka akhirnya terpikir cara-cara instan yang sebetulnya itu tidak relevan gitu ya untuk bisa menjawab kesulitan ekonomi mereka begitu. Tapi ya begitulah karena sekarang memang dunianya sudah dunia gadget ya, dunia Iya, online juga kadang-kadang begitu mudahnya itu masuk kepada gadget-gadget mereka dan kemudian mereka ini ya terpengaruh begitu untuk katakanlah ya akhirnya ikut judi online itu begitu ya. Sehingga ke depan saya rasa sekali lagi benar-benar kebijakan ekonomi itu harus membumi ya, harus benar-benar bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, masyarakatnya lebih produktif gitu. Kita tahu ini sebagian besar yang kena adalah masyarakat bawah bahkan ya, kira-kira begitu. Dan setahu saya ada hitung-hitungannya ya dari Kontinum ya terkait dengan sentimen di ada, Pak. masyarakat. Ya, Ya, mungkin Velia juga bisa sampaikan ini ya. ya, saya coba share ya. Mungkin kalau misal di-share seperti ini, nanti bisa terlihat ya. Dari teman-teman, kita ada temuan. Jadi kita sempat crawling di sosial media. Tadi Pak Eko sempat juga ini ya menyinggung terkait kebijakan pemerintah gitu. Nah, masyarakat sendiri menilai tindakan pemerintah ini dianggap tidak solutif, kurang solutif bahkan atau tidak solutif ya. Dan seperti pemberian bansos untuk korban judi online dan pemblokiran situs. Ini mendapatkan sentimen 98%. Sentimen negatif dari masyarakat begitu. Em, Menurut Pak Eko, bagaimana temuan dari Kontinum ini terkait pemberian bansos dan pemblokiran situs judi online yang dianggap tidak solutif, Pak Eko? Ya, ini banyak sekali ya ternyata yang komen di katakanlah di Twitter ya ini ya medianya ya yang kita crawling. X. Ya di X ya. Ini menggambarkan ribuan orang itu pasti menolak ya. Namanya juga mosok kalah judi dikasih Dikasih bansos ini kan bansos begitu. eh, pasti ini secara apa ya, secara common sense saja udah nggak nyambung kira-kira begitu. Jadi wajar. Artinya netizen masih cukup waras untuk mengomentari ini bahwa dan menghasilkan angka yang katakanlah demikian besar ya sentimen negatifnya ketika ada isu soal bansos untuk judi online tadi ya. Nah, terus yang kedua apa tadi ya datanya terkait dengan tadi sempat saya lihat sekilas tuh Di sini pemblokiran situs, pemblokiran ya, pemblokiran situs pemblokiran yang dianggap situs ya. tidak solutif ya. Ya tidak solutif karena walaupun banyak ya ini membantu tapi tidak totally menghilangkan kan begitu ya. Sampai mungkin ribuan situs gitu diblokir pun kan itu bisa terus mereka tinggal ganti yang baru kira-kira gitu ya dan ini
tidak cukup ya. Yang sebetulnya yang kita harapkan salah satunya mungkin adalah di hulu ya. Adalah kan ini bisa Dulu. ditelusuri menurut saya ya, kalau PPATK bisa menghitung sampai ratusan triliun kayak gitu ya, itu tentu level hulunya bisa ditelusuri lebih jauh gitu. Kita harapkan nanti gerak proaktif dari pemerintah ya, karena bagaimanapun perlambatan ekonomi hari ini tuh tidak lepas dari fenomena-fenomena penyakit di masyarakat semacam ini gitu ya, penyakit ekonomi ini yang harus kita tangani begitu. Oke, Pak. Siap. Hmm. Di sini kita lihat lagi ya terkait capturean dari kontinum masih di tanggal yang sama. Nah, di sini ada 62% percakapan di mana pemerintah dianggap lebih fokus blokir medsos X daripada memblokir situs judi online. Lalu ada 17,4% masyarakat menganggap bahwa pemerintah dianggap terlalu lama mengambil tindakan blokir dan kekurang sigapan pemerintah dinilai sengaja untuk melindungi mafia judi online. Nah, ini yang menarik yang poin ketiga nih Pak, yang 11,4% nih Pak. Pemerintah malah dinilai sengaja untuk melindungi mafia judi online. Itu bagaimana menurut Pak Eko? Ya, ini menurut netizen ya. Iya, Mereka menurut ini kan netizen. quote and quote ya teori-teori Iya. yang perlu dibuktikan kebenarannya. Tapi menurut saya kok ya kalau ada yang komen kayak gitu bukan salah mereka ya. Karena kan tadi di satu sisi ditunjukkan ada juga katakanlah kalau pemerintah menyampaikan ya itu kan banyak juga situs yang ditutup gitu. Tapi kok ini angkanya kok naik gitu. Angkanya kok sampai tembus 300 triliun gitu. Berarti walaupun ada ribuan situs yang ditutup ternyata tidak menyelesaikan masalah begitu. Nah kan kemudian muncul kan akhirnya tuduhan-tuduhan semacam itu. Nah saya rasa tugas pemerintah untuk katakanlah membuktikan bahwa tuduhan netizen ini tidak benar kira-kira begitu ya. Karena kan ini sumbernya dari X ya dari Twitter tadi gitu. Kira-kira begitu. Jadi keseriusan pemerintah ke depan untuk membahas katakan menghilangkan membasmi judi online ini akan juga mempengaruhi ya tingkat produktivitas perekonomian kita terutama masyarakat kelas bawah yang pada hari-hari ini mereka juga menghadapi tekanan ekonomi, tekanan daya beli begitu. Jadi sangat penting untuk bisa mengatasi problem sosial dan ekonomi di masyarakat ini ya salah satunya judi online ini gitu biar mereka kembali pada kegiatan aktivitas yang produktif. Tapi tentu sekali lagi Velia ya pemerintah juga harus berusaha menciptakan lapangan kerja ya dengan kebijakan-kebijakannya begitu. Jangan hanya memberikan bansos dan lain-lain itu tidak akan menyelesaikan Tidak masalah efektif gitu. ya Pak ya. Benar, tidak efektif gitu. Tidak efektif. Kira-kira begitu, Vel. Baik, Ya. setelah kita membahas dua poin tadi, Pak Eko, yang pertama Mm. tentang perputaran uang pada judi online, lalu yang kedua terkait tanggapan-tanggapan netizen dari solusi pemerintah, begitu. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Eko bisa memberikan saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas judi online ini sendiri, begitu supaya menekan angkanya lebih turun dan kegiatan masyarakat bisa lebih produktif lagi. Pak Eko sebagai ekonom, ada yang bisa disampaikan mungkin? Iya, ini saran kami ya dari Kontinum. Pertama tentu saja karena judi online itu sangat merugikan perekonomian ya, membuat ekonomi dan sekaligus juga masyarakat ya sebagai pelaku ekonomi itu tidak produktif, bahkan uang itu mengalir ke luar negeri gitu. Kalau kita lihat dari paparan dari pemerintah ya dari PPATK terutama gitu ya. Itu ratusan triliun itu kan sayang begitu, kalau dia bisa muter di dalam negeri itu bisa menimbulkan efek, pertumbuhan ekonomi begitu. Tapi kalau ya ditransfer ke luar negeri ya oleh karena ada katakanlah quote and quote ya ini, bandar-bandarnya itu kan di luar negeri katanya. Mafia. Nah, ini sangat ya membuat ekonomi kita akan semakin lesu ya, kekurangan likuiditas begitu. Pertama itu, jadi berantas judi online ini saya yakin punya efek kepada makroekonomi kita kalau dilakukan secara serius ya, karena nilainya juga sampai ratusan triliun begitu. Terus yang kedua, sisi hulu dan hilir harus berjalan beriringan ya, jangan hanya disalahkan masyarakat ya yang kemudian ikut ya katanya jumlahnya besar juga begitu ya, besar sekali begitu. Nah itu oke, itu salah satu problem, tapi di sisi lain juga dicari dong gitu ya, sisi hulunya itu juga harusnya pemerintah bisa ya, karena
pemerintah punya kapasitas untuk katakanlah memberantas itu baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir dan tentu saja yang ketiga karena ini penyakit masyarakat begitu ya, jadi harus juga bahu-membahu. Saya rasa ini bukan cuma soal ekonomi, ada aspek sosiologi ya, ada aspek agama dan lain-lain yang itu juga harus berperan ya. Nanti ketiga aspek tadi kalau disinergikan saya rasa kok saya punya optimisme bahwa ini bisa ditekan begitu. Tapi kalau nanti mungkin tahun depan kita lihat paparan PPATK Wah, meningkat lagi, naik. nah itu tanda-tanda, pasti akan berkorelasi dengan ekonomi kita yang akan semakin melambat dan melemah begitu. Karena ini saling berkaitan ya, dananya kan harusnya bisa dipakai untuk ekonomi produktif, malah kemudian, dipakai untuk berjudi dan kemudian itu mengalir ke luar negeri. Jadi sayang sekali begitu. Kira-kira itu Velia, terima kasih ya Velia ya. Baik Pak Eko, jadi ini ya, judi online justru malah makmurkan negara tetangga dan merugikan rakyat ya Pak ya, dan Saya negara rasa ya itu sendiri. kesimpulannya tepat sekali itu ya. Namanya seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya pada hari ini. Semoga eh, konten yang di konten yang diproduksi oleh Kontinum ini bisa memberikan dampak yang lebih positif untuk para teman-teman semua dan semoga judi online bisa segera diberantas dari negara kita dan masyarakat bisa lebih produktif untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat daripada tadi nanti kalau perputaran judi online semakin tinggi justru malah akan merugikan negara kita sendiri dan akan memakmurkan negara tetangga. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di big issue selanjutnya dan terus stay tune di sosial media Kontinum Indef baik di Instagram maupun di TikTok dan tunggu kami juga akan segera rilis di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.